Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus para jemaah Masjid Abdul Aziz Usman yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat fardhu maghrib berjamaah, dan juga insya Allah akan bisa melaksanakan suatu belajar bersama. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kehariban junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, sebelum kita memulai belajar bersama ini, marilah kita terlebih dahulu tawassul, terutamanya kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada guru-guru kita, dengan harapan semoga kita semua mendapat barokah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatis salihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami' ahlihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wal awliya'i was suhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila ruhi sultani awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani, wa ila ruhi sayyidul awliya Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijani, wa ila ruhi Syekhana Kiai Khalil Bangkalan, wa ila ruhi Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, wa ila ruhi Kiai Abdul Hamid Pasuruan, wa ila ruhi Kiai Osman Al-Ishaqi, wa ila ruhi Kiai Asrari Al-Ishaqi, wa ila ruhi jami' masyayikh Al-Asy'ari, wa ila ruhi jami' masyayikh Sidogiri, wa khususan ila ruhi Al-Alim Al-Allamah Syekh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Wasi. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun bab yang kita pelajari bersama malam ini, yaitu terusannya daripada pengajian bulan yang lalu, yaitu kita buah Kamis Shalah dan juga waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu, yang ketiga, salat fardhu atau salat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim dan muslimat, yaitu salat fardhu maghrib. Ai salatuha wa summiyat bidzalika. Kenapa kok dinamakan salat maghrib? Li fi'liha waqtal wurud, karena waktunya melaksanakannya itu di waktu terbenamnya matahari, yakni waktu wurud. Wa waktuha, adapun waktunya salat maghrib itu wahidun, hanya satu. Kalau salat asar kan waktunya ulama berpendapat ada 5 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bila karohatin, ala waktu jawaz bi karohatin,
ada waktu tahrim. Itu kalau sholat asar. Tapi kalau sholat maghrib itu waktunya hanya satu. Kapan itu waktunya sholat maghrib? Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu setelahnya terbenamnya matahari. Dan ulama dalam hal penentuan waktu sholat maghrib ini berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'i, dalam kalangan kaul qadim dan juga kaul jadid, itu menyebutkan sholat maghrib itu waktunya dari adzan, setelah adzan wudhu, setelah wudhu kita merapikan pakaian, lalu sholat, kira-kira sholat 5 rakaat. Hanya itu. Makanya dalam kalangan Syafi'iyin itu sholat sunat sebelum maghrib banyak yang menganggap tidak sunat, karena waktunya memang kebanyakan ulama memvonis seperti itu. Waktunya itu adzan, terus kita kira-kiranya orang berwudu, terus merapikan pakaian, terus sholat 5 rakaat, yakni sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunat ba'da maghrib 2 rakaat. Maka dari itu sholat qobliyah itu banyak yang menganggap tidak sunat. Tapi juga ada madhab Syafi'i seperti halnya Imam Ghazali itu menganggap sunnah wairih muakkadah. Salat sunat sebelum maghrib itu tetap sunat, tapi wairih muakkadah, bukan muakkad. Tapi kalau setelahnya maghrib itu salat sunat muakkadah. Jadi kalau kita salat sunat, lebih bagus yang mana? Yang lebih bagus yang muakkadah. Setelah salat maghrib itu muakkadah. Kalau sebelum maghrib itu ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama madhab Syafi'i itu tidak menganggap sunnah, karena dalam riwayat di zamannya Sayyidina Umar itu sangat dilarang. Orang yang mengerjakan sholat qobliyah maghrib itu malah sampai dipukulin tangannya gitu. Kenapa? Ya karena perbedaan dalam waktunya itu. Kebanyakan ulama itu menganggap waktunya maghrib itu hanya kira-kiranya orang setelah orang mengumandangkan adzan itu kira-kiranya orang berwudu, merapikan pakaian, terus sholat 5 rakaat. Berarti kalau sholat 5 rakaat berarti kan maghribnya 3 rakaat, ba'diyahnya 2. Kalau ditambah lagi dengan qobliyah kan berarti lebih, kan gitu maksudnya gitu. Paham ya? Warajahun Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila mu'ibis safakil ahmar. Tapi juga dari kalangan Syafi'i, yaitu penjelasan daripada Imam Nawawi bahwasanya sholat maghrib itu bukan hanya sebatas itu, tapi ila mu'ibis safakil ahmar, sampai hilangnya miga merah. Jadi dari terbenamnya matahari sampai hilangnya miga merah, itu penjelasan daripada Imam Nawawi. Kalau gitu kita bingung, ya jangan bingung. Kenapa bingung? Ya ikut yang Imam Nawawi kalau yang sholat perkiraan yang sampai waktu itu. Ya kalau bisa, yaitu tadi setelahnya sholat ya nunggu, setelahnya kumandang adzan ya nunggu sebentar untuk orang wudu. Ya kalau setelah adzan langsung sholat ya kan kasihan jamaahnya kalau berjamaah.
ya tetap ada jedahnya sebentar, yaitu kira-kiranya orang berwudu, merapikan pakaian, terus melaksanakan sholat maghrib itu. Maka dari itu di setiap masjid pasti disetting kalau waktu maghrib itu jam digitalnya dipercepat. Kalau biasanya 8 menit itu biasanya pakai 6 menit, ada yang 5 menit gitu. Kan sudah cukup untuk ambil wudu, kan sudah cukup. Adapun waktu fardhu atau sholat fardhu yang keempat itu sholat isya. Bikasil ain mamdudun ismun li awwalid dulami. Kenapa kok dinamakan sholat isya? Karena pelaksanaannya itu dilaksanakan di awalnya gelap, makanya dinamakan isya. Mulai pelaksanaan itu di permulaan petang, mulai gelap. Wa awal waktiha idza wabas safakul ahmar. Adapun awal waktunya salat isya itu dimulai setelah hilangnya megah merah itu. Berarti setelah hilangnya waktu maghrib itu sudah masuk salat isya. Dan salat isya ini termasuk salat yang paling panjang. Amal baladul ladzi la yawibu fihi safaku. Adapun apabila ada negara yang tidak mempunyai tanda-tanda mega merah, bagaimana? Kan ada kan? Kalau di Rusia insya Allah nggak ada mega merah, itu nggak ada. Terus penentuannya gimana? Penentuannya itu ikut hilangnya mega merah di negara terdekat dari negara itu. Makanya Indonesia ini alhamdulillah termasuk negara yang khatulistiwa. Sholatnya ya enak, waktu sholatnya teratur, waktu puasanya juga teratur. Kalau di Rusia itu bisa-bisa puasa itu lebih dari 16 jam. Kadang 22, pernah 22 jam. Karena suruhnya, tenggelamnya matahari itu cuma 2 jam, pernah itu. Makanya kita harus bersyukur. Kalau di Indonesia kan enak. Paling banyak itu 13 jam kalau Indonesia itu nggak sampai. Kalau di Rusia, soalnya kan Rusia termasuk daerah pinggirannya bumi, jadi mataharinya kelihatan terus. Dan ulama juga dalam hal penentuan waktunya sholat isya itu berpendapat ada 2 waktu. Yang pertama yaitu waktu fadilah. Waktu fadilah itu ya mulai awal waktu sampai dengan waktu ikhtiar, habisnya waktu ikhtiar. Kapan itu? Sepertiganya malam. Yakni mulai hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar kadib. Jangan salah, fajar kadib bukan fajar sodik. Itu waktu fadilah. Yang dimaksud fajar kadib ya apa? Fajar kadib itu fajar yang lurus, penampakannya lurus, itu fajar kadib. Nah, fajar kadib sampai dengan munculnya fajar sodik. Dan bagi orang yang sekiranya bisa bangun di waktu sepertiganya malam itu, maka yang paling diutamakan adalah, ini khusus untuk sholat isya ya, itu diutamakan untuk sholat
di sepertiganya malam tersebut. Malah Rasulullah itu pernah bersabda, andai saja tidak menyulitkan umatku, maka aku perintahkan sholat isya itu di pertiganya malam. Sepertiganya malam ya perkiraan jam 3, setengah 3 lah. Ya, kalau bisa itu yang setengah 3, terus ya kalau sholat qobliyah, isya, ba'diyah, tahajud, hajat, witir, terus sak subuh. Kalau mau sholat tasbih nggak cukup kalau setengah 3 itu kalau sekarang. Kalau mau sholat tasbih itu ya harus dimulai jam 2 paling enggak, setengah 2. Soalnya sekarang kalau mungkin agak cepat ya mungkin ya. Imsak masih boleh kalau cuma witir gitu itu. Bahkan meskipun sholat isya boleh, cuma sudah tidak mendapatkan fadilah. Soalnya waktu jawas untuk sholat isya itu mulai dari munculnya fajar kadib sampai munculnya fajar shadiq. Ya kalau kita mau menyempurnakan sholat kita, yaitu tadi setidaknya jam 2 kalau mau tasbih. Apanya itu? Lah makanya kan Rasulullah sudah, saya katakan tadi, Rasulullah itu sudah bersabda menyatakan kepada kita semua, andai saja tidak memberatkan pada umatku, maka akan aku perintahkan sholat isya itu di sepertiganya malam. Kenapa? Karena waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab, lebih bagus. Tidak masalah, karena memang waktunya sholat isya itu mulai dari hilangnya miga merah sampai dengan munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang melintang. Tapi saya sendiri jarang lihat fajar karena sudah berpedoman sama jam. Dan tepat waktu di awal waktu ya tidak masalah. Dan masalah ganti hari indahnya itu kan cuma hari yang berganti, tapi waktu untuk sholat itu masih ditetapkan. Kan yang dimaksud itu kan gini, pergantian hari jam 12 itu kan menurut miladi, hitungan miladi. Kalau menurut hitungan hijriyah itu bukan jam 12 malam, tapi mulai terbenamnya matahari itu sudah berganti. Bukan, setelah matahari terbenam itu sudah berganti hari. Itu menurut hitungan kalender hijriyah. Tapi kalau menurut miladi itu jam 12 malam. Makanya kalau hanya pergantian hari itu tidak menjadi patokan untuk waktunya sholat. Yang jadi patokan sholat ya ini tadi, kalau isya mulai setelah hilangnya miga merah sampai dengan munculnya fajar shadiq. Tapi waktu isya itu dibagi dua, yaitu waktu fadilah
Waktu fadilah itu mulai awal waktu sampai dengan akhir waktu ikhtiar, yakni sampai dengan munculnya fajar kadib. Jangan salah tafsir fajar kadib yang dimaksud. Kalau setelah fajar kadib itu waktu jawaz, boleh, tapi sudah tidak mendapatkan fadilah. Kalau bagi orang, ini cuma anjuran ini, bagi orang yang sekiranya bangun di jam 2:30 atau jam 2, lebih baik sholat isya itu dikerjakan di jam tersebut, karena jam-jam sepertiga malam itu adalah waktu mustajabah. Kalau umpamanya khawatir, lebih baik dikerjakan di awal waktu. Tapi kalau kita bangun, ya usahakan bangun, kita mengerjakan sholat tahajud, sholat malam, dan diteruskan dengan bermunajat kepada Allah. Karena memang waktunya munajat jam 1/3 malam itu tadi, itu waktu yang betul untuk kita bermunajat kepada Allah. Kita cuma jaluk rezeki do, jam loro cuma ring di bayu rezeki do. Betulnya kita ini kalau kita mau berpikir dengan secara jernih, kita ini malu kalau minta rezeki sama Allah itu, karena rezekinya Allah, rahmatnya Allah sudah banyak sekali yang telah diberikan kepada kita. Termasuk diantaranya kita bisa melaksanakan sholat, ini sudah termasuk rahmat. Ya kalau masalah di akhirat nanti kan finishnya di dunia, itu kan cuma hadiah. Kalau yang di akhirat itu finishnya tetap di dunia ini. Lah kalau kita diberikan nikmat berupa bisa melaksanakan suatu kewajiban oleh Allah, meninggalkan larangan oleh Allah, maka nantinya kita di akhirat insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Itu bonusnya itu. Masalah kita tidak dimasukkan, itu termasuk haknya Allah. Tapi insya Allah kalau sudah kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah. Dan termasuk amalan yang paling bisa dibanggakan besok di hari kiamat, yaitu amalan sholat, khususnya waktu sujud. Waktu sujud kita yang bisa kita banggakan. Amalan yang lain, harta kita tidak akan bisa kita banggakan, tidak ada gunanya. Yang bisa kita banggakan itu hanyalah sujud kita. Makanya usahakan di waktu sujud itu agak diperlama. Kita betul-betul merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dengan ditundukkannya kepala lebih rendah dari anggota yang lain, itu sudah menunjukkan suatu kerendahan bahwasanya kita ini memang betul-betul hamba Allah. Maka itu harus kita resapi. Terutamanya di akhir rakaat itu dianjurkan untuk lebih diperbanyak bacaan tasbihnya. Ya kalau saya cuma baca itu, cuma ditambahi saja. Kalau mau doa ya monggo, kalau mau doa monggo. Tapi kalau kita sholat sendirian itu masih bisa seenaknya saja. Tapi kalau kita berjemaah, baik menjadi imam juga harus kita pikirkan jemaah kita. Apakah jemaah kita itu bisa menututi kita? Apakah jemaah kita itu semuanya waktunya luang? Itu kita harus pikirkan. Makanya kita harus tahu diri, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
Tapi kadang ya namanya manusia itu masih serba salah. Cek suhu ini padahal cuma baca subhanallah wa bihamdihi kan itu cuma 3 kali itu sudah lama katanya. Tidak masalah. Tapi kalau kita berjemaah kita pakai standar saja kan gitu. Ya. Kalau baca tasbihnya itu bukan termasuk rukun. Yang rukun itu gerakannya. Baca tasbihnya itu enggak. Bukan, termasuk sunatnya itu. Bukan rukun, sunnah. Makanya kalau cuma kita meninggalkan bacaan tasbih, kita tidak usah sholat sujud sahwi, tidak usah. Karena itu bukan termasuk sunat muakkad, apalagi rukun, bukan termasuk sunat muakkad ini. Ya, lupa rakaat bukan sujud sahwi. Kita harus ambil yang paling yakin. Oh ini aku leviro telu apa papat, berarti yang yakin kan 3. Kita harus tambah lagi 1 kalau sholat isya. Kalau sholat maghrib kalau loro kok telu iki, berarti kita harus nambah 1 lagi. Kita anggap itu cuma 2, meskipun itu sudah 3. Oh kalau gitu umpamanya kita berjemaah, imamnya seperti itu, makmum apakah boleh ikut? Tidak boleh. Umpamanya sholat maghrib sudah 3 rakaat, imamnya lupa, kok 3 rakaat masih berdiri lagi, boleh apa enggak? Kalau kita sudah yakin 3 rakaat tidak boleh, kita harus firaq daripada imam. Ya. Nah ya 5 kali sholat asar 5 kali. Kita yakin. Lah ya. Yang nanggung imam itu dalam segi Fatihah bagi makmum masbuk. Seperti halnya contohnya gini. Imam sudah takbiratul ihram. Kita baru wudu, masuk masjid, kita takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram, kok imam sudah ruku, maka kita juga harus ikut ruku. Fatihahnya itu ditanggung imam. Berarti kita sudah juga dapat 1 rakaat. Bukan semuanya ditanggung imam, bukan. Kalau salah yang lain itu kan bukan kesalahan daripada imam, bukan. Atau gini lah, kalau bagi orang yang kurang fasih, kurang bisa membaca Fatihah kan gitu, waktu baca Fatihah kan kurang fasih, imam fasih, maka Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Makanya lebih baik-baiknya sholat fardhu itu sholat berjemaah. Dan bagi yang kurang fasih, sebaiknya tidak menjadi imam. Karena kalau menurut syariat, terutama ketentuan yang ada di Fathul Mu'in, bagi orang yang tidak fasih itu tidak boleh. Kalau sampai ketidakfasihannya itu merubah daripada makna Fatihah tersebut. Bukan kalau kita sudah salah terus ditanggung imam semua, bukan. Misalnya gini, lah itu kan bukan kesalahan makmum juga. Kan gini, imamnya yakin itu ragu kan, apa 4 apa 5. Itu kan imamnya saja yang ragu. Kalau sampean tidak ragu, enggak ini sudah 4. Ya kita harus tahiyat, jangan ikut imam yang salah. Kalau imam salah, jangan diikutin. Kalau imamnya salah diikutin, ya ikut salah semua nanti. Lah kalau kecuali kita juga ragu, kalau kita juga ragu,
itu ya apa mana ya pelo ae mesti podo-podo ragu. Tapi kalau sudah yakin kita harus firo. Bukan di sholat fardu saja, di sholat sunat pun juga seperti itu. Kayak taraweh. Taraweh kemarin terus terang saya sendiri juga, tapi saya ragu itu. Saya makanya ikut berdiri soalnya saya ragu. Apalagi orang ragu. Setelah salam ada yang bilang itu 3. Kok kak ngomong subhanallah ket mama? Lali aku ya. Lo yo kok. Ya. Lah iya, itu kan gini, praktek yang kemarin itu yang belakangnya juga ragu. Yang belakangnya lagi agak yakin cuma masih ada keraguan. Akhirnya setelah sholat rundingan, iya betul 3 Pak iku sing ya insyaallah iku dimaafkan oleh Allah ning ngono iku. Terus kalau saya khawatir dimaafkan ning ngono iku. Tapi kalau memang betul-betul yakin, jangan ikut. Kita harus firaq daripada imam. Seperti halnya kita bermakmum sama imam. Kok kita lihat pakaian imam itu ada najisnya? Ya kita harus firaq. Kalau kita memang betul-betul tahu, betul-betul yakin bahwasanya pakaian imam itu mengandung najis, ada najisnya maksudnya. Sama halnya dengan itu. Kalau kita bermakmum kepada orang yang salah, ya kita salah. Makanya kita harus betul-betul bisa memilih imam kita, terutamanya dalam sholat. Meskipun dalam hal yang lain ya juga seperti itu. Paham ya? Jadi kalau masalah rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, itu tidak bisa. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu sunat muakkad. Seperti halnya doa iftitah, itu ada yang mengatakan sunat muakkad itu kalau tidak membaca lupa gitu. Soalnya kalau sholat kadang kan kita langsung Allahu Akbar. Itu menurut sebagian ulama kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tidak disunatkan lagi baca doa iftitah. Atau kunut menurut mazhab Syafi'iyah itu sunat muakkad, yaitu sunat yang sangat dianjurkan. Itu juga kalau kita lupa berkunut diganti dengan sujud sahwi. Itu. Ya kan itu kan menurut Imam Syafi'i. Kalau kita mengikut Imam Malik, terutamanya Imam Abu Hanifah, kan kunut tidak disunatkan. Jadi tidak masalah. Meskipun Imam Syafi'i pun itu cuma sunnah. Ya, tidak dikerjakan namanya sunat itu tidak masalah. Dikerjakan ya nambah pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, itu namanya sunnah. Jadi jangan dipermasalahkan. Kalau masalah kunut itu jangan dipermasalahkan. Lah kayak tahlilan juga kadang kan jadi rame. Padahal itu kan bukan suatu yang wajib. Dan larangan pun tidak ada larangan. Kenapa diributkan? Ya yang tahlilan yang monggo, yang tidak tahlilan ya silakan diam-diam aja, kan sudah beres, kita bisa rukun kalau seperti itu. Itu kan cuma masalah ego sendiri saja masalah itu. Padahal ya tahlilan tidak ada larangan. Ya. Sebetulnya kalau masalah ada sholawat setelah adzan, itu tadi kita itu masih memberi waktu pada jemaah dan sekaligus memberi isyarat bahwasanya sholat berjemaah masih belum dimulai. Jadi bagi orang yang mau berjemaah itu masih
bisa sempurna kan gitu. Kalau kita diem aja, terutama nggak ada komat, kan nggak tahu orang ini sudah sholat apa enggak, kan ragu orang yang dari luar. Itu intinya daripada sholawat atau sing disebut puji-pujian iku mau. Itu gunanya seperti itu. Kalau masalah kehusuan itu, sebetulnya khusyuk itu bukan masalah itu. Kalau kita betul-betul lillahi ta'ala, seperti contohnya Sayyidina Umar waktu ditusuk oleh Abu Lu'lu', itu waktu sholat dia tidak terasa, itu namanya khusyuk. Setelah sholat, loh ini kok saya berdarah, itu sudah tembus, ternyata tombak tembus. Setelah itu sahabat yang lain mau mencabutnya, Sayyidina Umar gak kuat. Jangan dulu, saya sholat dulu. Dia sholat lagi, dicabut gak terasa. Itu namanya khusyuk. Kalau cuma ono arek cilik jerit, wah iki kan. Nah, dicenengi kita bersosial mesti aja ada. Itu namanya cuma dia masih belum bisa khusyuk. Jangan menyalahkan orang lain. Usahalah dirinya itu bisa khusyuk. Ya apa caranya? Gampang. Kalau menyalahkan orang lain selamanya tidak akan bisa ketemu. Kalau kita mau khusyuk, itu caranya sudah dikasih cara sama ulama. Yang pertama, kita harus bisa merasakan bahwa kita menghadap Allah. Seakan-akan kita melihat Allah, kan gitu. Kalau kita mau khusyuk. Kalau cara itu tidak bisa, maka pakai cara yang kedua, seakan-akan kita betul-betul dilihat oleh Allah. Ya sudah itu saja. Jadi Allahu Akbar, itu hati kita difokuskan bahwasanya kita betul-betul menghadap Allah. Karena inti dari sholat itu memang menghadap Allah. Yang nyampe ngurumono omongan atau suara-suara yang lain, ya berarti ya deh yo kak niat fokus sakingan, ini saking sholat ya terganggu kan ngono. Harus berusaha diri sendiri, makanya ya kita namanya makhluk sosial. Wah, bising aku nih ngono, ya sholat sing kapan sing gak bising. Puji-pujian aku bising, ya sholat mari nih puji-pujian, wis mari bereskan. Ojo nyelan ngomong sing puji-pujian. Wong sing puji-pujian itu cuma memberi tanda bahwasanya sholat jamaah akan segera dimulai dan masih belum dimulai. Masih menunggu jamaah. Tujuannya apa? Biar ada kekompakan di lingkungan kita, terutamanya warga Muslim, kan gitu. Itu waktu. Sekarang yang terakhir yaitu waktu subuh ya. Itu kan sudah terjawab ya. Masalah puji-pujian, yo sing nganggep bising berarti yo sing golek-golek masalah nih asli ini. Iya. Kecuali umpamanya drang itu pakai drum band, itu memang mengganggu itu. Saya angin untuk fokus angin ini cuma mendengarkan Allahumma sholli sholatan, saya kira enggak. Itu kan memang sholawat itu. Nah iya, kalau cuma hal-hal yang bagi mayoritas orang itu tidak bising, dianggap bising, itu berarti cuma dia mencari masalah sendiri. Kecuali kalau memang kayak drum band itu kan bagi semua orang kan bising itu sudah wajar, bising namanya, atau meretontuar gitu itu kan semua orang menganggap itu bising kan, itu sudah memang bising. Tapi kalau bukan mayoritas orang yang menganggap, hanya apalagi segelintir orang
yaitu namanya cuma mencari masalah saja. Ya gak usah dihiraukan kalau seperti itu. Malah kita doakan aja agar cepat-cepat mendapat hidayah, agar dia bisa khusyuk lagi kan gitu. Yang kelima yaitu sholat subuh. Adapun waktunya sholat subuh yaitu mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Adapun sholat subuh itu waktunya sama dengan sholat asar, ada 5. Wa awal waqtiha tulu'ul fajri as-sani wa akhiruhu fi ikhtiyari ilal asfari. Waktu yang pertama yaitu mulai fajar shadiq sampai dengan agak terang. Bumi ini agak terang, itu waktu yang pertama, itu waktu yang afdol. Wa huwa idhaun, ya terang itu tadi. Wasalisu waktul jawaz, yang waktu yang nomor 3 untuk sholat subuh itu waktu jawaz. Wa asarul musannif biqaulihi wa fil jawaz bi karahatin ila tulu'is syamsi. Boleh tapi makruh itu mulai dari terang tersebut kalau sampai tulu'is syamsi. Mari pas srengenge metu iku makruh. Waktu jawaz bila karahatin ila tulu'il humrati, yaitu mulai waktu padang kan wis padang iku sampai kemirah-mirahan, sebelah timur kemirah-mirahan iku jawaz bila karahatin, tidak makruh. Waktu haram iku gak kamul oleh sarokaat srengenge wis muncul iku haram, tapi tetap harus sholat. Paham ya? Ini sama halnya dengan waktu asar, waktu ya. Itu bukan dalam rumah, yang dimaksud itu di luar. Itu saya pernah dengar cerita masalah itu masalah orang puasa itu matahari sudah terbit, oh ini cek gak ketone terbit ditutupi, ya itu kan tidak boleh tetap. Maksudnya ini ahmar ini waktu tulu'is syamsi ahmar atau yang ahmar itu yang mayoritas di luar rumah maksudnya. Yo masih yo jam 12 nih ditutup kabeh yo pancet petang ya. Ya ini karena waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Al-Fatihah.